Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Kembali lagi bertemu di channel Banyu Kendi, dimana channel untuk kita edukasi dan evaluasi diri, supaya kedepannya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri ya. Oh ya teman-teman, malam ini saya kedatangan teman sekampung ya. Monggo Kang Thohir diperkenalkan. Nama saya sendiri Thohir, teman sekampungnya punya artikel Banyu Kendi. Monggo silakan. Banyu Kendi ya, sama-sama belajar ya teman-teman. Di sini nggak ada yang lebih pintar. Nanti teman-teman juga bisa memberikan masukan-masukan atau kritikan yang bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oh iya, saya akan membahas tentang sebuah puisi atau tulisan tangan saya. Ya ketika itu saya memang sedang kondisi sendiri, mungkin daripada ngelamun saya sengaja menulis. Akhirnya terbentuklah tulisan seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman, saya akan bacakan sebentar tulisan saya. Judulnya adalah Aku. Aku. Siapalah aku ini? Aku hanyalah bagian dari butiran debu. Aku hanyalah susunan tulang yang terbalut segumpal daging yang tak akan bisa utuh untuk selamanya. Lihatlah ketika gigimu sudah mulai rapuh. Lihatlah ketika rambutmu sudah mulai memutih. Lihatlah ketika kulitmu sudah mulai keriput. Dan lihatlah ketika langkahmu mulai goyah untuk menentukan arah. Rasakan matamu ketika mulai membayang untuk melihat sesuatu yang indah. Tatapan mulai kosong, memandang langit biru tak seindah dulu. Masih pantaskah kau sombongkan dengan semua itu? Tundukkan wajahmu. Lihatlah bumi tempatmu berpijak. Bentar lagi akan menjadi rumah abadimu. Tak ada lagi teman yang menemanimu. Terbaring sendiri, hanya bertemankan sepi. Ya Robbi, ampunilah hambamu ini. Dari segala kesombongan, dari segala keangkuhan, dari segala kemunafikan,
dari segala salah dan lupa, dari segala dosa dan nista. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepadamu lah hamba kembali. Amin. Itu sekilas kata-kata yang saya tulis ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang tulisan saya tadi dengan Kang Thohir ini. Oke Kang Thohir, Oke. menurut Kang Thohir, apa sih menurut Kang Thohir itu aku itu yang seperti apa? Gitu. Terima kasih Mas. Aku itu tercipta adanya Bapak dan Ibu. Sebelum menjadi pertemuan kedua insan Bapak dan Ibu kita, berarti dia masih ada di luar sana. Tentunya setelah melakukan ijab kabul, di antara ada unsur-unsur kita yang ada di Bapak dan di unsur Ibu. Nah, disitulah akan terciptanya aku. Oke. Dari pertukarannya dan percampurannya antara pihak Bapak dan Ibu kita, orang tua kita, menjadilah kita aku. Dan aku di sini tercipta dengan sekian nyampe pandangan umum kan 9 bulan 10 hari ya. Itu ada beberapa hal tertentu yang mungkin berkurang, bisa yang kita katakan itu ada yang mudah, ada yang tua. Tapi intinya aku itu adalah suatu yang berbentuk dari percampuran gen orang tua kita, dari ibu dan ayah itu. Oke. Itu aku itu akan menjadi segumpal darah. Tentunya di ayat Iqra pun terjadi itu. Setelah 4 bulan akan ditiupkan suatu roh atau kehidupan. Kita udah hidup nih. Aku ini di Bapak dan Ibu itu masih udah hidup. Di alam semesta itu udah hidup. Nah, setelah ditiupkan roh kita selama 4 bulan, itulah kita mulai adanya kehidupan baru lagi, pertemuan antara hayat dan hayati dan roh yang ditiupkan dari Allah. Nah, itu mungkin dari situ kita bisa kembangkan lagi. Oke, makasih Kang Nur ya. Jadi aku itu terjadi ketika kita sudah berumur 4 bulan, Iya, ditiupkan roh ke dalam betul. rahim ibu ya. Iya, Oke, betul. makasih teman-teman. Itu pendapatnya Kang Nur Thohir. Mungkin teman-teman juga punya pendapat atau punya Silakan. masukan, silakan. Ayo kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng agar kedepannya kita bisa lebih mengenali diri kita sendiri itu siapa dan mau kemana tujuan kita. Gitu. Oke teman-teman, tadi di sini saya sebutkan di kata-kata terakhir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepadamu lah hamba kembali. Dalam arti ini, kenapa saya tulis seperti itu? Di sini saya mengatakan innalillahi itu bukan saat kematian aja Kang Nur. Betul. Jadi Betul. innalillahi itu Setiap di saat. saat apapun ya kan, kita harus kembali ke ya Rob itu tadi, supaya apa, kita tidak lupa kan begitu. Betul sekali, itu makanya innalillahi itu tidak harus ketika kita mendengar orang meninggal ataupun kita banyak umumkan innalillahi untuk mendengar orang meninggal. Karena innalillahi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembali sebenarnya hati jiwa kita ke Allah, bukan kemana-mana. Sebenarnya setiap saat pun, setiap detik pun kita harus bisa kembali ke Allah, maksudnya begitu. Mungkin dari wawasan saya begitu Mas, karena tidak harus kita mendengar ketika kita mendengar orang meninggal atau kita kecelakaan atau apa, kita hidup pun harus selalu bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam arti innalillahi kita itu bentuk hati, jiwa, otak, pikiran kita kembali kepada Allah, berpasrah diri semua atas kehendak Allah. Ya, itu.
Berarti kalau kita kembali ke Allah, tentunya agar kita tidak lupa. Betul nggak, Kang Ron? Betul Kalau sekali. kalau kita tidak lupa berarti mengingat, ya kan? Mengingat bahwa Makanya di sini teman-teman, mari kita sama-sama banyaklah untuk mengingat Allah agar kita tetap kembali ke Allah. Nah, kalau mengingat itu di bahasa Islamnya mungkin zikir ya, zikrullah. Nah, di sini kita melebar lagi bahwasanya apa yang tercipta di dunia ini, yang kasat mata ataupun yang enggak kasat mata, ya kan, itu bahwasanya semuanya itu berzikir, ya kan, cuma dengan cara-cara mereka sendiri. Contoh, batu bisa berzikir, pohon bisa berzikir, air bisa berzikir, ya. Mungkin dengan cara mereka, apakah pohon itu dengan melambaikan daun-daunnya, kalau air mungkin dengan gemericik atau gelombang-gelombang kecilnya, ya. Mungkin batu dengan segala lubang-lubang kecilnya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas semua yang ada di dunia ini, yang kasat mata atau yang kasat mata, itu semuanya berzikir. Bahkan kalau teman-teman kembali mengenal pelajaran fisika atau apa, planet itu semuanya katanya berputar ya. Nah, di saat berputar pun itu berzikir. Mungkin wawasan saya mungkin salah atau apa, tapi keyakinan saya seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan masukan kepada kami, ya kan, agar saya bisa belajar lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Kang Nur ada tambahan? Betul sekali, saya sedikit memberikan tambahannya Mas ya, bahwa kita zikir pun kita harus berpuasa diri dengan Allah, jangan dibilang oleh nominal atau jumlah. Karena zikir sini kita yang perlu, saya memberikan tambahannya Mas ya, zikir sini kita jangan salah, kelihatan bagus sekali zikir itu, tapi di balik zikir kita pun masih ada makhluk gaib yang fasik yang bisa masih menyusupi kita. Ini yang perlu kita waspadai, entah dari dia jumlahnya atau dari sanatnya. Makanya kita kembali lagi berpasrah pada, walaupun mungkin ini ya, kita zikir pakai tasbih atau apa dan lain sebagainya. Ketika kita pencapaian sesuatu hal bukan karena Allah, disitulah kita ditunggangi oleh nafsu. Dan nafsu disitulah yang dimasukin oleh bangsa-bangsa fasik. Ya, bangsa fasik mungkin mereka udah pada tahu, nggak perlu saya sebutkan dengan jelaskan. Nah, jadi jumlah zikir atau zikir itu sendiri bacaannya, mereka pun bisa baca Al-Quran, baca zikir bisa, tapi yang perlu kita waspadai itu Mas, karena seperti makhluk gaib yang fasik itu bisa membisiki, bisa membuat kita terperdaya. Perlu hati-hati sekali, sangat perlu sekali nih. Seperti mungkin maaf bilang ya, makhluk-makhluk yang fasik yang udah pasti teman-teman udah pasti tahu. Nah, dari jumlah, dari bacaan itu sendiri, jangan disertai oleh nafsu, jangan disertai oleh akal, walaupun kita punya akal, punya pikir untuk mencari itu semua ilmu-ilmu Allah, tapi dengan zikir itu kita jangan disertai dengan nafsu, tapi kembali lillahi ta'ala, kembali kepada Allah. Itu Mas, mungkin yang saya maksud dengan zikir tersebut itulah, jangan sekian jumlahnya harus sekian, itu nafsu. Nah, tapi kita berpuasa diri pada Allah dengan segala hal, jiwa, otak, pikiran, saraf kita, seluruh yang ada di dalam tubuh kita. Itu bukan karena kita mampu sekian ratus sekian ribu, tapi nafsu akhirnya yang dimasukin bukan dari lillahi ta'alanya, dipantu oleh makhluk-makhluk fasik itu Mas. Ini pelajaran ini yang sangat sedikit kali mengetahui oleh para
teman-teman yang netizen yang lain. Monggo. Oke, terima kasih Kak Nur ya. Sedikit tambahan teman-teman. Jadi ketika kita dalam berzikir itu jangan tasbih jadi patokannya ya. Dan patokan, tapi adalah patokannya kepasrahan diri kita, ketulusan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Zikir mungkin memang itu perlu, tapi maksud saya tasbih itu perlu, tapi jangan jadi patokan. Yang patokannya adalah ketulusan dan kepasrahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya kutip tadi bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin cukup sekian aja ya Kang Nur ya. Oke, Mungkin oke, lain ya, kali lain kita waktu bisa kita sambung tambahkan lagi lagi. dengan tema-tema yang lain ya. Ada kurang lebihnya dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang salah datangnya dari saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar segala-galanya. Salam banyu kendi, seger nengati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi